Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa khalilina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر المسلمين جماعة قيام رمضان rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta saat ini Allah masih melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk terus berupaya, berusaha menyempurnakan kewajiban syariat yang dibebankan kepada kita terkait di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari ya, mungkin sebagian kecil saja yang agak teliti mungkin ya di antara kita, tahu-tahu kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Kira-kira di 10 hari pertama perlu kita munculkan sebuah analisa terhadap diri kita sendiri, seberapa pencapaian kita ya. Untuk kemudian mari kita perbaiki, kita sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga di 10 hari yang kedua ini kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun kita telah berusaha melakukan ibadah ini sesempurna mungkin, dan saya kira masing-masing telah membekali dirinya dengan ilmu, mungkin melalui penyampaian para ustadz, mungkin melalui artikel Islam yang sedang kita baca, mungkin juga tayangan-tayangan di YouTube yang disampaikan oleh para dai, para ulama. Saya yakin kita ini masih tetap dalam kondisi yang belum sempurna, berada dalam kondisi yang masing-masing akan merasakan suasana kegelisahan ya. Hal ini juga diisyaratkan dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Tidaklah sebuah peringatan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali banyak di antara kita yang terjebak dalam situasi itu, dan situasi ini sungguh tidak menguntungkan bagi kita. Dalam penggalan riwayat dikatakan raghima anfu rajulin, jadi sungguh keadaan seseorang itu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam redaksi yang lain dia hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia seperti itu? Dakhala alaihi Ramadan. Dia diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana kita ya. Tetapi dia tidak mampu memaksimalkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Summan salaho, kemudian ketika Ramadan itu berlalu ya,
dan tanpa kita sadari berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sekarang memasuki hari yang ke-12. Insyaallah seperti itu. Ya. Maka dia mendapati dirinya dalam keadaan belum terampuni dosa-dosanya. Padahal dengan tegas dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan yang benar kepada Allah dan ihtisab, meyakini dan berharap dengan sungguh-sungguh akan balasan dan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkaitkan puasa dengan sesi pengampunan dosa. Artinya tidak ada hajat yang lebih mendesak saat ini untuk kita lakukan, kecuali apa yang kita lakukan menjadi wasilah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ada di dalam rangkaian ibadah puasa, sejak kita makan sahur sampai saat kita berbuka. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, tentu ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang boncos di akhir Ramadan, tidak menjadi orang yang muflis di akhir Ramadan. Ya. Puasa kita sah menurut syariat karena kita penuhi segala rukun dan syaratnya, adab-adabnya. Tapi pahala kita, siapa yang menjamin bahwa pahala kita itu utuh? Ya. Sementara begitu banyak riwayat penyampaian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang harus diwaspadai, ya, terhadap hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak rusak. Berapa banyak di antara kita yang masih belum mampu mengendalikan lisan dan pembicaraan kita, ya, sehingga siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang sia-sia, adu domba, ghibah dan yang sejenis dengan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan bodoh, artinya tidak mampu mana yang benar-benar memberikan makna dalam kehidupan dan mana yang kemudian justru melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa yashrabahu. Allah tidak berhajat sama sekali dengan puasa yang dilakukan dengan model seperti itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di antara tips yang pertama, mari kita merumuskan kembali personal goal kita. Setiap hari mari kita rumuskan. Saat kita mulai sahur, kemudian mengisi waktu antara sahur dengan terbit fajar itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian kita menghadiri sholat subuh berjamaah dengan 2 rakaat tahiyat al-fajr. Kemudian setelah itu kita sempurnakan dengan zikir, kita sempurnakan lagi dengan sholat duha, kemudian kita sempurnakan lagi untuk melakukan tilawah, melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta saat kita menjelang berbuka benar-benar itu kita maksimalkan, benar-benar kita konsisten, benar-benar kita sungguh-sungguh melakukannya. Ini penting. Kalau seseorang tidak punya target, itu akan sangat berbahaya, ya, sehingga puasanya nanti puasa ala kadarnya, sholatnya sholat ala kadarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal-hal seperti ini kalau sudah numpuk dan tanpa kita sadari, kemudian pikiran kita sudah pecah konsentrasinya, sudah mulai berpikir hari raya, mulai berpikir pulang kampung dan lain sebagainya, sudah. Padahal justru di akhir-akhir Ramadan, 10 hari yang terakhir itu puncak-puncaknya, ya, ibadah yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan dan
mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua yang perlu kita lakukan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan growth mindset. Ya, apa yang sudah kita lakukan kemarin, maka berikutnya harus lebih baik, harus tumbuh lebih baik. Ya, dari sisi volume ibadah yang kita lakukan maupun dari sisi kualitas harus jauh lebih baik. Bagaimana caranya? Dan itu semuanya insyaallah ya, akan ditopang oleh seberapa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan nasihat para dai, para ustadz ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mari kita hindarkan ya, ini yang di tangan saya ini hampir semuanya punya, dan ini memberikan efek yang kurang baik ketika kita tidak mampu mensikapinya dengan bijak. Waktu-waktu kita, meskipun kita tahu ini puasa, tapi tetap kadang-kadang tak terhindarkan untuk melakukan scroll sana, scroll sini, scroll sana, scroll sini ya, sehingga waktu-waktu yang penuh dengan berkah itu terlewatkan begitu saja. Saya kira ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan tentunya untuk kaum muslimin jamaah sekalian, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan taufik dan hidayahnya, menjadikan setiap waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini benar-benar berbuah ibadah yang berkualitas. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.